Dunia ini tampak digerakkan oleh banyak hal: kekuasaan, hukum, agama, cinta, teknologi, cita-cita, dan mimpi-mimpi besar yang dibungkus kata-kata mulia. Namun bila semua lapisan itu dikuliti sampai ke dasarnya, manusia sering berhadapan dengan dua bayangan tua yang tak pernah benar-benar mati. Uang dan birahi, keduanya seperti hantu. Tak selalu tampak, tetapi jejaknya ada di mana-mana. Tak selalu disebut, tetapi pengaruhnya merembes ke hampir seluruh ruang hidup manusia. Ia masuk ke rumah tangga, masuk ke pertemanan, masuk ke jabatan, masuk ke perdagangan, masuk ke warisan, masuk ke politik, bahkan masuk ke dalam sumpah dan janji yang paling suci. Banyak orang masih tampak terhormat di luar, tetapi diam-diam hidupnya ditarik oleh dompet dan hasrat. Banyak mulut berbicara tentang kesetiaan, tetapi hati dan tubuhnya berjalan ke arah yang berbeda. Uang memberi rasa aman yang memabukkan. Ia menawarkan kuasa, kenyamanan, gengsi, akses, dan kemampuan untuk membeli banyak hal, termasuk penghormatan palsu, termasuk kesetiaan yang disewa. Karena uang, saudara bisa berubah asing. Karena uang, sahabat bisa berubah licin. Karena uang, orang yang dulu terlihat lurus bisa pelan-pelan belajar membenarkan yang salah. Uang memang tidak selalu menciptakan kebusukan, tetapi hampir selalu sanggup membuka kebusukan yang sudah lama bersembunyi. Sejarah manusia berulang kali menunjukkan hal yang sama. Perebutan kekuasaan, korupsi, penipuan, manipulasi, bahkan perang sering berakar pada harta dan pengaruh. Uang memberi kekuatan. Uang memberi peluang. Uang memberi kuasa untuk mengendalikan orang lain. Tetapi, pada saat yang sama, uang juga memperlihatkan sisi paling rapuh dari moral manusia. Ketika uang berhenti menjadi alat dan mulai naik tahta menjadi tujuan, nurani pun mulai ditawar. Lalu datang birahi. Ia bekerja lebih halus. Ia jarang datang sebagai badai besar. Ia lebih sering masuk sebagai bisikan kecil yang dibiarkan tinggal. Dari tatapan mata yang terlalu lama. Dari percakapan yang mulai lepas dari batas. Dari rasa nyaman yang pelen-pelen berubah menjadi keberanian untuk melanggar. Dari perhatian yang awalnya tampak biasa, lalu tumbuh menjadi keinginan untuk memiliki, menikmati, dan menguasai. Dan ketika birahi diberi celah, ia mulai mengikis rasa malu, merusak akal sehat, menumpulkan hati, dan menghancurkan batas yang dulu dijaga mati-matian. Banyak kehancuran besar tidak lahir dari ledakan mendadak. Ia lahir dari pembiaran, dari keinginan kecil yang dipelihara diam-diam, dari kompromi yang mula-mula terasa sepele, dari satu langkah yang dianggap tidak apa-apa. Lalu satu langkah lagi. Lalu satu langkah lagi. Sampai akhirnya, manusia berdiri jauh dari dirinya yang dahulu. Yang runtuh bukan hanya hubungan. Yang ikut hancur adalah kepercayaan, harga diri, moral, nama baik, ketenangan batin, masa depan anak-anak, dan sisa hormat yang dibangun bertahun-tahun. Uang membuat manusia rela menjual prinsip. Birahi membuat manusia rela mengkhianati ikatan. Yang satu membeli topeng. Yang satu merobek topeng. Dan ketika keduanya bertemu, kerusakannya menjadi lebih cepat, lebih rakus, dan lebih sulit dihentikan. Disitulah lahir banyak tragedi, pengkhianatan, korupsi, perebutan warisan, manipulasi, perselingkuhan, perusakan rumah tangga, jual beli kehormatan, dan segala bentuk luka yang tampak berbeda di permukaan, tetapi sering memiliki akar yang sama. Yang membuat dua hantu ini berbahaya adalah karena mereka tidak selalu datang dengan wajah buruk. Uang bisa menyamar sebagai kebutuhan, sebagai masa depan, sebagai tanggung jawab, sebagai kesempatan,
atau sebagai cita-cita. Birahi bisa menyamar sebagai perhatian, sebagai pelarian, sebagai rasa dimengerti, sebagai kenyamanan, atau sebagai sesuatu yang disebut cinta. Manusia lalu tertipu bukan karena ia tidak melihat, tetapi karena ia terlalu ingin percaya pada penyamaran itu. Ia menyebut kerakusan sebagai perjuangan. Ia menyebut pengkhianatan sebagai hak untuk bahagia. Ia menyebut pelanggaran sebagai urusan perasaan. Dan sejak itulah, nurani mulai dipaksa diam. Tidak sedikit orang jatuh bukan karena bodoh, tetapi karena terlalu yakin bahwa dirinya kuat. Mereka merasa bisa berdiri dekat godaan tanpa tergelincir. Mereka merasa bisa bermain di tepi jurang tanpa jatuh. Mereka merasa bisa menyentuh api tanpa terbakar. Padahal banyak kehancuran justru dimulai dari kesombongan yang paling sunyi. Merasa diri aman dari dosa yang sedang dipandang terlalu dekat. Kenyataannya, banyak manusia bukan benar-benar kuat menahan godaan. Mereka hanya belum diberi kesempatan untuk diuji.